pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Sekarang sudah selesai tahap perencanaan, tadi sudah masuk pengawasannya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi sudah berproses untuk pekerjaan fisiknya. Kita baru karena kita tender. Masih setengahnya dari jumlah badan usaha maupun pekerja sih masih 30-40% yang terlindungi dalam program jaminan sosial. Ini menjadi PR kami bersama. Selamat pagi dari kawasan Bukit Oleh Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau membangun 221 titik lampu penerangan jalan umum untuk mencegah aksi kriminalitas. BP Jam Sostek Bau-Bau dorong badan usaha daftarkan karyawannya menjadi peserta. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat. Maksud kami Sabtu 3 Juni 2023. Berita yang pertama, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau membangun 221 titik lampu penerangan jalan umum untuk mencegah aksi kriminalitas. Afriansyah melaporkan. Tahun 2023 ada kegiatan pembangunan lampu jalan sebanyak 221 titik. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau membangun 221 titik lampu penerangan jalan umum PJU pada 2023 ini guna mencegah aksi kriminalitas, mempercantik kota, dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di malam hari. Kepala Bidang Prasarana dan PJU di Sub Bau-Bau, Nasrun, mengatakan ratusan lampu PJU itu tersebar di 24 titik, paling banyak akan dibangun di wilayah Kecamatan Murhum dan Betoambari. Program ini direalisasikan salah satunya atas usulan masyarakat melalui Musrembang. Tahun 2023 ada kegiatan pembangunan lampu jalan dengan jumlah estimasi sementara dia sebanyak 221 titik. Jadi terkait dengan pembangunan PJU ini ada usulan dari dinas langsung, ada lewat Musrembang masyarakat, dan juga ada lewat pokok pikiran bagaimana hasil resesnya itu jadi masukan buat dinas kemarin. Dikatakan Nasrun, jumlah lampu PJU yang akan dibangun tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2022 lalu sebanyak 183 titik. Pekerjaan fisik pembangunan lampu PJU akan dimulai 2 minggu lagi. Sekarang sudah selesai tahap perencanaan, tadi sudah masuk pengawasannya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi sudah berproses untuk pekerjaan fisiknya. Kita baru karena kita tender. Kalau untuk fisik kurang lebih 4,5 M. Nasrun mengatakan pekerjaan fisik pemasangan ratusan lampu jalan tersebut akan memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dengan tambahan tersebut, maka total lampu PJU yang sudah dibangun Pemkot Bau-Bau kurang lebih 3.200 titik. Pun begitu kata Nasrun, pembangunan lampu PJU akan terus diprogramkan di Sub Bau-Bau karena belum merata di semua wilayah. Kalau seluruh wilayah sudah tersebar. Ini belum merata, belum masih ada yang lokasi yang belum. Kalau ada kita lihat lokasinya, ada lokasi baru yang membutuhkan penerangan, kita usulkan untuk diadakan pembangunan lampu jalan. Di samping itu, di Sub Bau-Bau tiap tahun menganggarkan dana pemeliharaan jika sewaktu-waktu lampu jalan mengalami kerusakan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. BP Jam Sostek Bau-Bau dorong badan usaha daftarkan karyawannya menjadi peserta. Khusus di Kota Bau-Bau masih ada 500 badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta. Wade Nurliani melaporkan. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Bau-Bau mendorong seluruh perusahaan di wilayah kerjanya agar mendaftarkan karyawannya menjadi peserta jaminan sosial. Selain amanat pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dan hak yang dilindungi undang-undang. Demi mencapai universal worker coverage 100% di tahun 2026, kerjasama dan kesadaran setiap elemen mulai dari pemerintah, perusahaan, dinas terkait, dan pekerja sangat penting agar seluruh
Angkatan Kerja dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BP Jam Sostek Bau-Bau Bobi Harun menyebutkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Salah satunya bila peserta meninggal dunia, ahli waris dapat santunan 42 juta rupiah, beserta beasiswa untuk 2 orang anak dengan total 174 juta, dan bila mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Jumlah perusahaan yang ada di Kota Bau hampir 1.000, yang terdaftar di kami itu baru 500-an, sekitar 9.000 tenaga kerja yang baru terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini kan masih setengahnya dari jumlah badan usaha maupun pekerja sih masih 30-40% yang terlindungi dalam program jaminan sosial. Ini menjadi PR kami bersama, bagaimana dapat meningkatkan perlindungan terhadap pekerja. Lanjut Bobi, selain itu terdapat 4 program lainnya yang dapat dimanfaatkan para pekerja seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Khusus di Kota Bau-Bau, kata Bobi, dari 1.000 badan usaha baru setengah tercover jaminan sosial ketenagakerjaan. Tahun ini lanjutnya diharapkan seluruh pekerja di Kepulauan Buton dapat tercover menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial bagi pekerja sangat banyak manfaatnya, salah satunya dalam pembangunan negara mencegah terjadinya risiko sosial dengan memutus rantai kemiskinan bagi para pekerja dan keluarganya apabila tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse berharap terjalin langkah yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal mitigasi bencana. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Ini semua menjadi hal yang perlu terus diwaspadai, karena setiap saat akan selalu menjadi ancaman. Kota Bau-Bau merupakan wilayah dengan iklim dan kondisi geografis yang rawan bencana. Berdasarkan karakteristik daerah, bencana alam yang biasa terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan lahan, dan gempa bumi. Bencananya pun selalu datang tanpa permisi. Akibatnya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik materi maupun non-materi, bahkan tak jarang korban jiwa ikut berjatuhan. Olehnya itu, kegiatan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi segala dampak yang ditimbulkan dari bencana. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan, dengan bisa melakukan langkah-langkah prediksi dan mitigasi bencana, maka tingkat kerusakan dan dampak dari bencana dapat tereliminir. Kadang-kadang kenapa tingkat kerusakan dan banyaknya korban berjatuhan setiap kali bencana? Karena memang dia datang secara dadakan, tidak diketahui, sehingga tidak ada persiapan dari kita semua. Tapi kalau kita bisa memprediksi, kemudian mempersiapkan mitigasinya, maka tingkat kerusakan dan korban yang akan menjadi dampak dari bencana biasanya dapat tereliminasi sangat besar. Wali Kota mengatakan di tahun ini kebijakan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bau-Bau lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat dalam mengantisipasi dampak kebencanaan. Semua ini dilakukan agar terbentuknya masyarakat yang tangguh terhadap bencana, siap hidup berdampingan dengan bencana, karena bencana merupakan sebuah keniscayaan. Karena kita dikelilingi oleh sirkum Pasifik dan Mediterania, yang biasa kita sebut dengan cincin api, maka tingkat bencana baik itu gempa dan kita dilewati oleh khatulistiwa yang berdampak pada sistem cuaca, sistem iklim, ini semua menjadi hal yang perlu terus diwaspadai, karena setiap saat akan selalu menjadi ancaman. Kalau kita sudah siap, tahu ciri-cirinya, kapan datangnya, terus kita bisa mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan, bagaimana evakuasinya atau biasa mitigasinya seperti apa, terus bagaimana upaya kita untuk pemulihan kalau sudah terjadi, maka artinya kita sudah siap hidup berdampingan dengan bencana. Untuk itu, Wali Kota berharap terjalin langkah yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat menaungi keselamatan dan keamanan masyarakat Bau-Bau dengan dampak kerugian minimal. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dan di 14-13 Buton ingatkan jajarannya netral hadapi pemilihan umum. Kembali Wode Nurliani melaporkan.
Menuju tahun politik, Dandim 1413 Buton, Letkol Infanteri Ketut Janji ingatkan personilnya tidak terlibat politik praktis dan selalu menjunjung tinggi netralitas TNI. Dandim mengatakan sejak awal dirinya ditetapkan sebagai pimpinan Kodim dan bertatap muka bersama jajarannya, seluruh personilnya mendapat wejangan agar tidak sekalipun berpihak kepada partai politik, apalagi kandidat legislatif maupun peserta kontestasi politik lainnya. Menurut Dandim, tugas TNI adalah membantu pemerintah menjaga tahapan pemilihan umum 2024 mendatang berjalan aman dan kondusif, termasuk bersinergi dengan kepolisian dalam pengamanan pesta rakyat mendatang. Untuk pelaksanaannya, untuk pengamanan kami yang pastinya berada di ring 3 atas permintaan nanti dari polisi. Nanti kami akan membantu semaksimal mungkin. Kami mau pesta rakyat ini harus aman. Kami sudah sampaikan pada peserta pengambil pertama, TNI adalah netral, tidak berpihak kepada siapa saja, tidak ada kepentingan. TNI harus netral, tidak bisa diusut, tidak ada di apa-apa. Pokoknya pada intinya 100% harus netral. Sebagai pejabat baru yang belum genap sepekan menjabat di Kodim yang memiliki 6 wilayah teritorial, Letkol Janji siap menindaklanjuti program pimpinan Danrem dan Korem, mulai dari ketahanan pangan, rehab rumah masyarakat, selanjutnya program yang tengah berjalan yakni pengamanan pesta rakyat. Untuk pengamanan dikatakan Letkol Janji, TNI berada di ring 3 atas permintaan ajudan polisi untuk mendukung pengamanan di wilayah pedesaan dan kelurahan. Kodim 1413 Buton juga bakal membagikan 40 kendaraan roda 2 bagi operasional Babinsa saat melaksanakan tugas. Wadi Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Informasi terakhir, Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Monianse menyebutkan kasus anak berhadapan hukum ABH di wilayahnya terjadi peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diterima pihaknya hingga Desember 2022, kasus anak berhadapan dengan hukum sejumlah 40 anak, sementara tahun ini hanya 27 anak. Menurut Wali Kota, seluruh pihak perlu berkolaborasi untuk mencari solusi penanganan kesenjangan ABH secara konsisten sehingga tidak meningkat tiap tahun. Wali Kota menilai anak adalah investasi penting bagi kelangsungan, kehormatan, dan kedaulatan sebuah negara. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi ke anak-anak dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kreatif seperti roadshow ke sekolah-sekolah dengan harapan agar anak-anak, guru, orang tua dapat benar-benar memahami dan bertanggung jawab serta bekerja sama demi kepentingan terbaik anak. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau membangun 221 titik lampu penerangan jalan umum untuk mencegah aksi kriminalitas. BP Jam Sostek Bau-Bau dorong badan usaha daftarkan karyawannya menjadi peserta. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pancasila,